wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kedatangan teman-teman di MGMP hari kedua. Jadi dalam hal ini di samping saya ada Ibu Ulfia SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7, akan mendesiminasikan tentang aksi nyata 1.4 modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Jadi Ibu Ulfia SPD MPD ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 asal sekolah SMP Negeri 2 Bulukumba. Jadi dia akan mendesiminasikan penerapan segitiga restitusi ini kepada teman-teman semua di Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA Kabupaten Bulukumba. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mendesiminasikan modul 1.4, yakni penerapan segitiga restitusi. Jadi sebelum kita berbicara tentang penerapan segitiga restitusi, kita harus mengetahui dulu tentang kebutuhan dasar manusia, karena ini berkaitan erat dengan penerapan segitiga restitusi tersebut. Jadi kita harus mengenal dulu apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi semua tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Nah, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dengan baik, maka akan mempengaruhi emosi negatif yang akan menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Nah, demikian juga dengan peserta didik kita. Jadi kalau peserta didik kita merasa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dari situlah muncul perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, atau secara langsung dia akan melanggar peraturan-peraturan sekolah. Nah, dasarnya dari sini, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia di sini yaitu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian ada keinginan untuk memperoleh kesenangan, keinginan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kemudian keinginan ada rasa kebebasan, kemudian penguasaan. Ya, jadi kalau 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, dia akan melakukan apa yang ada di dalam dirinya, atau apa yang dikatakan dengan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada di dalam dirinya. Nah, kita sebagai guru itu juga harus paham tentang posisi kontrol tak sebagai guru. Jadi adapun posisi kontrol tak di sini sebagai guru itu ada 5 juga. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian juga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di dalam penerapan segitiga restitusi ini, itu diharapkan guru bertindak sebagai manajer. Yeah. Jadi terus terang saja sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, yang sering saya lakukan adalah tipe penghukum, pembuat rasa bersalah, dan hanya teman. Itu yang paling better, ya, yang paling bagus itu sebagai teman. Tapi saya belum bisa sampai ke manajer. Jadi melalui pendidikan guru penggerak ini kita belajar untuk menjadi manajer bagi anak didik kita. Ya, jadi di posisi kontrol sebagai manajer inilah segitiga restitusi ini kita bisa lakukan. Nah, adapun langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di sini jika ada anak yang melanggar atau berbuat kesalahan, kita panggil, kita face to face, empat mata, kemudian kita bicara baik-baik. Ya, jangan langsung pada saat melakukan kesalahan langsung, begitu mentok kau, ini hukumanmu.
Jadi dipanggil, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Karena yakin dan percaya, kembali lagi yang tadi, setiap orang, setiap manusia pasti ada alasannya. Ya, pasti ada alasannya melakukan suatu tindakan di situasi tertentu. Nah, jadi kalau pada saat misalnya dia melakukan pelanggaran, pasti dia memiliki alasan. Nah, disinilah kita tanyakan di menstabilkan identitas itu. Nah, karena menstabilkan identitas ini tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Iya, contohnya misalnya, contoh kecil, saya tanya peserta didik saya, nah kenapa tadi berkelahi di kelas? Apa alasan tanah? Bilang, anu ibu, lagi ke pemalas. Nah, kenapa bisa naik pemalas nak? Bilang karena saya datang terlambat ibu. Masa saya dibilangin pemalas, baru-barusan kok lagi datang terlambat. Makanya saya marah ibu. Dari situ kita harus stabilkan dulu identitasnya. Oh iya, saya juga sebenarnya kalau saya dikatakan pemalas, saya juga marah. Gitu. Ya, jadi kita dulu stabilkan dia dulu. Ya, kita stabilkan dulu. Kita terima dulu, ya, kita terima dulu semua alasan-alasannya. Ya, kita langsung menjudge, kita selamat begitu dan seterusnya. Kita terima dulu, apalagi alasannya. Nah, setelah merasa identitasnya kita stabilkan, ya kita tidak langsung menyalahkan, kita lanjut ke tindakan yang kedua, yakni validasi tindakan yang salah. Nah, disinilah, tapi kita tidak disarankan langsung menjudge dia juga, tidak. Jadi restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah hal yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal yang terbaik di waktu tertentu. Nah, langkah ini dilakukan dengan nada yang tidak memojokkan. Iya, jadi tetap bilang, nah sebenarnya saya juga marah, ya. Saya juga marah kalau saya dikatakan pemalas. Tapi menurut kita, nak, apakah tindakan tadi itu benar atau salah? Jadi jangan kita yang mengatakan kamu itu salah, tidak. Biarkan peserta didik tak dulu yang merenung. Apakah yang dia lakukan tadi itu sudah benarkah atau sudah salah? Tentu dengan konsekuensi tadi sudah ditanya nih. Tentu alasan-alasannya, Pak. Kita sudah terima semua alasannya, barulah kita bertanya, apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah, pasti anak-anak itu ada motivasi prinsipnya, ya. Pasti ada sesuatu dalam dirinya itu selalu mau melakukan yang terbaik untuk dirinya. Nah, dari situlah kita kembalikan itu motivasi prinsip. Kita tanya dia apakah itu sudah benar atau tidak benar. Nah, setelah itu kita teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, seperti yang saya katakan. Jadi ketika identitas sukses sudah tercapai, jadi langkah pertama tadi sudah dilaksanakan, sudah sukses. Kemudian tingkah laku yang salah juga sudah tervalidasi. Nah, maka anak-anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya berpindah menjadi apa yang dia inginkan. Iya, jadi setelah dia mengetahui kalau apa yang dia lakukan salah, barulah kita ingatkan. Nah, berarti anakku sekarang sudah sadar kalau tadi kita lakukan itu salah. Nah, kita kembali lagi ke keyakinan tak, ya. Apa keyakinan tak itu? Apa keyakinan tak yang awal? Nah, aduh, saya harus saling. Nah, maka anak-anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya berpindah menjadi apa yang dia inginkan. Iya, jadi setelah dia mengetahui kalau apa yang dia lakukan salah, barulah kita ingatkan. Nah, berarti anakku sekarang sudah sadar kalau tadi kita lakukan itu salah. Nah, terus terang kami waktu mengikuti pendidikan guru penggerak tidak ada materi ini waktu di angkatan 2. Jadi ini saya lihat sudah ada di angkatan 5 dengan angkatan 7. Jadi terus terang masalah segitiga restitusi saya belum dapatkan juga waktu saya mengikuti calon guru penggerak di angkatan 2. Jadi terima kasih, ada pertanyaan dari teman-teman.